لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للشيخ ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-17. Al-Wahhab artinya yang memberi tanpa mengharap imbalan. Dia Allah memberi kepada tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dihajatkan kepadanya tanpa mengharapkan balasan atau gantian. Karena Tuhan kan kada bahajat ya Allah, kita nang bahajat. Baik balasan secara materi atau kebendaan atau berupa pujian. Jadi Allah Ta'ala itu kada mengharap dipuji, kada mengharap diberi. Nah, baik di dunia atau di akhirat, cuman kita wajib memuji Allah Ta'ala, gitu nah. Tuhan kada berhajat kepada pujian kita, cuman kita wajib memuji Allah Ta'ala. Di setiap rakaat kita memuji Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah itu kan memuji Allah Ta'ala. Wajib hukumnya ya Allah baca Fatihah. Nah, Tuhan kada mengharapkan balasan ketika Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita berbagai macam anugerah
dengan pemberian yang terus menerus. Kada baambihanai kita nih diberi Tuhan nikmat, diberi Tuhan rahmat, atau berkesinambungan tanpa ada sedikit pun dalam pemberiannya itu kepentingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap balasan atau imbalan. Karena dia Allah adalah Al-Wahhab. Nah, itu makna Al-Wahhab, memberi tanpa mengharap balasan gitu. Memberi tanpa mengharap balasan. Nah, berarti kawan diambil pelajaran di sini, mengikuti akhlak Allah Taala nih. Kita memberi kepada manusia, jangan mengharap balasan daripada manusia. Amun mengharap balasan Allah Taala, iya jujur aja bang ya, kalau kita mengharap pahala itu kan mengharap lawan Tuhan, tapi kadang mengharap lawan makhluk. Nah, kita sempat lagi ya kalau nah ini haulan guru sekompol nih. Nah, biasanya di tempat-tempat kita mengadakan posko ya kalau mengadakan minuman, makanan ya seorang-orangnya wadai. Nah, itu kita niatakan naik, kita itu melayani jamaah haul ini mengharap ridho Allah Ta'ala gitu. Nyatakan dulu mengharap ridho Allah Ta'ala. Ada nang mengharap nang supaya dipuji toh ubuhan kampung Selan ini bagus banget pelayanannya jalan. Nah kan mengharap itu ada. Atau misalnya mengharap supaya kampung kita nih kelihatan bagus dipandang orang, kada juga ada mengharap itu. Itu dunia aja nih tuh. Habis kita kada berpahala lagi. Kita nang begawi jadi relawan. Nyatakan aja mengharap ridha Allah. Membantui jamaah haul nih, mengharap ridha Allah, jangan mengharap dipuji manusia, dibalas manusia. Nah, jadi yang pertama niat bujur-bujur. Ini ada jauh umpatan wara tuh kayak ini. Kawan panggil jadi relawan asa kada nyaman, seorang mun kada jadi relawan juga. Tuh mang giring kawan. Kada ikhlas. Saharianan oyo semuanya ada pulang sih. Nah, itu bujur-bujur niat ya kalau niat membantu napa membantu Pak. Parkirnya atau nang lalu lintasnya atau ngolah jamuannya atau misalnya menyapu ya halaman masjidnya kan mengharap ridho Allah Taala gitulah. Jadi lamun mengharap ridho Allah Taala inilah kayak apa insyaallah kada lagi nang bahirian gerunuman. Biasanya Allah terjadi gerunuman bahirian kawan misalnya berjanji sudah pacangan jadi relawan juga sengaja kada turun kawan deh cari kawan-kawan menggelunung itu nanya mengharap kawan ini kada usah nang apa tuh nang mengharap kawan hadir nyata seorang dulu ya Allah mun kawa mun kada tuh kada ya Allah. Nah yang kedua ulang ingatakan nang wajib jangan ditinggal. Jadi irawan pina anu bener pina saing mana ya sembahyang ada di segi sembahyang aja tuh sudah tak keluar daripada waktunya jadi qadaan luput sudah. Sedangkan jadi relawan tuh sunat aja lah, tulak haul tuh sunat aja, sembahyang maka wajib di dalam waktunya. Jadi jangan sampai orang tuh taganal rapid daripada tambal. Taganal rapid daripada tambal. Nah sembahyang ya Allah. Nah. Ini kada datang juga menyambat perorangan cuman sebagai pelajaran aja tuh untuk ditingkatkan lagi ibadah kita untuk kedepannya. Minta maaf ya bang lah sudah rapat haulan hadir benar ke masjid sudah sembahyang berjamaah kada hadir apa itu
Sembahyang berjamaah nih hadir ke masjid nih ada hadisnya, banyak hadisnya mutawatir. Kada hadir sudah rapat pak ianya hadir pada rapat haulan misalnya di masjid. Bila hadir benar pak ianya misalnya sudah sembahyang berjamaah kada hadir. Kan nang sunnah, nang kurang sunnah. Kita harus berilmu supaya kada tertipu. Ya tipu dari setan ini kan halus benarnya. Nah, amun kada berilmu ya tertipu. Nang ulun apa itu? Asa kayak apa ya lah. Melihat babinian tolak haulan juga pian lah sembahyang sehingga kan nih masjid kita nih poskonya kita menampung jamaah silakan aja pemalam, tapi yang kita lihat tahun tadi babinian pemalam jilbab nih terpacul sudah itu aurat kalau dah, sedangkan tolak haulan nih kada wajib menjaga aurat hukumnya wajib. Amun karena kau menjaga aurat baik bagaimana di rumah aja babinian kada satu haulan itu kurus ngompol kada rela tau lah dunia akhirat mendatangi haul sidin tapi nang wajib ditinggalkan. Contohnya babinian kan menjaga aurat tuh wajib tuh, kepalanya rambutnya tuh aurat, tapi itu pas tolak haulan misalnya ya Allah bersinggah di posko kita silahkan sekadar nang dilarang, cuman kewajiban masing-masing dijaga. Babinian kewajiban menutup aurat, jangan sampai sudah maka guring nih babinian ada juga sini, laki ada juga, maka lain lakinya kan bergabung aja betapacul jilbab landau tasingkai babinian aurat tuh baik bagaimana di rumahnya menjaga aurat daripada tolak haulan kada menjaga aurat. Itu urus kumpul gin cakap hidup tuh sidin dah ditangati sidin. Nah, jadi tolak haulan tuh boleh aja. Yang pertama kewajiban jangan ditinggalkan. Jadi relawan silahkan, kewajiban jangan ditinggalkan. Tolak haulan boleh aja, jangan menggawe nang haram. Ya tadi kadang kau menjaga aurat tuh kan haun. Menyepelekan kewajiban tak gawe nang haram. Nah, jadi yang pertama niat kita ya Allah misalnya jadi relawan membantu mahar ridho Allah Ta'ala, dipuji orang kah ada kah disambati orang kah kan Bapak juga nah jadi yang kedua tadi sembahyang jangan ditinggal ya Allah. Nah, terus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Wahhab memberi kita apa-apa yang kita perlukan. Kita ini kan apa yang kita perlukan nih Allah beri terus. Kita tuh mau berdoa kabul doa kita tuh, cuman bentuknya lain. Jangan membedakan kada kabul aja, karena Tuhan tuh memberi yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Biasanya kita hendak sugih, ya Allah sugih. Sakanya Tuhan tuh, ya Tuhan, ini kada perlu sugih. Ini perlu ganti jalan lain. Kenapa yo? Ini perlu kada sugih. Perlu kada sugih. Mun sugih inya bisa berpoya-poya aja dengan kesugihannya. Baik kada kusugihakan supaya inya akon menuntut ilmu, akon beribadah kada tergoda dengan kesugihannya. Kabul yo ngarannya gitu loh. Karena yang kita perlukan itu ibadah di dunia ini. Dan penghalang-penghalang ibadah ini dihilangkan Tuhan. Kada dikabulkan Tuhan. Ya Tuhan namun iya sugih ini bisa minyak kolir beribadah atau misalnya kada nuntut ilmu lagi, itu kan menghalang ibadah, dihilangkan Tuhan itu. Nah berarti kita perlunya beribadah ya Allah. Nah, jadi Tuhan tuh memberi yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan lah. Nah, lalu apakah yang sebenarnya kita perlukan dalam hidup ini? Di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana, ini ayat Quran lah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan
innaka antal wahhab. Nah, itu doa lah ayat Quran. Artinya bagus nih doa dan dibaca nih di dalam doa selamat. Ada nih dibuat doa nih. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau condongkan atau condrongkan hati kami pada kesesatan. Condrong kesesatannya kepada kesesatan gini, jangan ya Allah hati kami ini, apalagi sesat lalu misalnya. Sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan berikanlah bagi kami dari sisi Engkau rahmat. Nah, berarti nang kita perlukan tu rahmat Allah leh. Rahmat Allah nang kita perlukan tu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, itu Maha Pemberi itu ya Al-Wahhab adalah. Dalam ayat itu disebutkan bahwa wahab lana min ladunka rahmatan, ada kalimat jadri. Artinya, dan berikanlah bagi kami dari sisi Engkau ya Allah rahmat. Di situ ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa yang kita perlukan di dalam hidup kita ini adalah rahmat. Dan yang bisa memberikan rahmat itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita perlukan hidup di dunia inilah rahmat Allah. Bukan cuma di dunia, di kubur gitu. Kita perlu kepada rahmat Allah. Ya di akhirat kita perlu, dunia akhirat tadi kita perlu kepada rahmat Allah. Nah, makanya kita ini selalu meminta supaya dapat rahmat. Makanya kan saking bagusnya tuh sembahyang, amalan sembahyang tuh, di dalam sembahyang tuh ada kita minta rahmat. Nah, kalau dalam duduk antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni itu, ya Allah beri rahmat aku. Nah, minta terus kita lawan Tuhan. Apa arti rahmat itu? Nah, ilmu, yasirin, harta, pangkat dan kesehatan adalah nikmat, tetapi belum tentu menjadi suatu rahmat. Nikmat lawan rahmat itu beda. Nikmat bisa menjadi azab, dan rahmat adalah sebagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, yang hanya diberikannya kepada orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang Islam. Sebaiknya kita jangan meminta nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagusnya tak kita berdoa, ya Allah beri ulun rahmatmu. Amun meminta nikmat bang, kada tak salah bang. Cuman yang bagusnya tuh, ya Allah, ulun minta rahmat pian. Amun orang dapat rahmat itu pasti nikmat. Amun orang dapat nikmat belum tentu rahmat. Contoh orang kafir. Jangankan orang kafir, orang Islam kita. Orang Islam dapat nikmat duit 1 miliar. Sekalinya duit 1 miliarnya dimainkannya ke permainan slot. Nah, judi online misalnya, ya Allah. Itu jadi rahmat lah. Jadi azab nih tuh akhirnya. Misalnya nikmat awak sehat. Awak sehat kan nikmat, tapi digunakan untuk berjudi misalnya. Nah, itu kan ada rahmat tuh jadi azab. Ya, jadi sebaiknya kita minta untuk ya Allah minta rahmat pian. Nah, rahmati ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita supaya kita berdoa memohon diberi rahmat. Nyakanlah sebaik-baik doa itu ialah doa yang ada dalam Quran. Kedua, tingkatannya sebaik-baik doa yang kita baca tuh doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian tingkatan yang ketiga, doa yang diajarkan oleh para ulama. Contoh yang dalam Quran kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Contoh dalam Quran ya,
Rabbana hab lana min azwajina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa di dalam Quran lah. Ya, jadi Tuhan melajari kita cara berdoa itu memohon diberi rahmat. Nah, karena yang kita perlukan adalah rahmat. Harta adalah menjadi nikmat apabila kita gunakan kepada taat. Ya lah. Pian misalnya diisi kendaraan, kawan nukar kendaraan itu kan itu nikmat dari Allah. Bila pian gunakan untuk menuntut ilmu kendaraan jadi rahmat. Tapi kalau digunakan untuk tolak ke bawah pohon gata menyawang ayam misalnya, itu jadi azab. Jadi azab ya Allah. Nah, tetapi apabila kita gunakan kepada maksiat maka menjadilah azab, nikmat juga. Nah, jadi yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Artinya, dan berikanlah bagi kami dari sisi Engkau rahmat. Rahmat dari Allah. Misalnya bang yang ngarannya rahmat, namun ngarannya rahmat kita namun maksiat, azab payu akhirnya. Yalah. Tapi bagus saja bang ngaran rahmat lah mudah-mudahan ya Allah. Dirahmati Tuhan gitu lah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita perlukan adalah 6 perkara. Apabila 6 perkara itu kita dapatkan, maka lengkaplah sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Yang pertama, mendapatkan cahaya iman. Alhamdulillah kita nih mendapatkan cahaya iman, maksudnya kita beriman sudah ya Allah. Jadi orang Islam, jadi orang beriman, alhamdulillah. Tauhid, cahaya tauhid dan ma'rifat di dalam hati. Ya caranya supaya kita ma'rifat ya kita membaca kitab ini nah. Kita membaca kitab ini kan ma'rifat ma'rifat kepada Allah melewat mempelajari asma-Nya. Nah. 2, hasilnya mendapatkan cahaya taat, cahaya ibadah dan cahaya khidmat. Khidmat itu berkhadam atau menjadi khadam kepada Allah Subhanahu wa taala pada anggota tubuh kita. Bila kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk taat kepada Allah, berarti kita sudah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu rahmat Allah taala. Jom kita kau beribadah, kita kau taat, kita kau menuntut ilmu, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri dan istiqomahkan ya Allah. Nah, 3, hasilnya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, baik urusan kesehatan, keamanan dan lainnya. Awak mestinya sehat terus ya Allah, cuman sehatnya di bawah ibadah bang ya Allah. Nah itu rahmat Allah taala. Keamanan di kampung kita nih, gak ada kemalingan misalnya. Nah nyatanya kita bang dulu gak ada kemalingan, ada emang ya tetangga kemalingan. Nah jadi mungkin gak ada membaca ayat kursi kalau di kampung itu sebelum guring. Jadi bila sebelum guring baca ayat kursi maka aman rumah kita, aman rumah tetangga kita dan lainnya. 4, hasilnya mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut. Bila orang itu mudah menghadapi sakaratul maut, dalam artian ini matinya beriman. Mudah situ maksudnya mati beriman. Ada dalam doa selamat ya Allah. Warahatan indal maut ya Allah, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahatan indal maut. Ya Allah, kami meminta rahah itu lapang, nyaman ketika menghadapi mati. Ada keluh kesah
Nah, orang nang cinta lawan dunia, inya ketika hendak mati itu kada akan terpisah lawan dunia. Kada akan terpisah dengan orang nang ia cintai, yaitu dunia. Orang yang ia cintainya yaitu dunia, iya nang kalau kesah. Tapi kalau orang nang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati itu adalah cara untuk bertemu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama ada Sidin mengatakan, ujar Sidin, amun orang tuh ma'rifat kepada Allah bila garing tuh nah inya kan didenang, ya Allah sembuhkan orang nggak ada. Atau minta doakan orang, kawan aku gak doakanlah supaya aku sehat, ada. Malah inya mengharapkan garing itu garing yang terakhir, setelah itu meninggal dunia supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang dirindukan Allah. Amun kita tuh kada hormati lah, itu tandanya Tuhan kada rindu dengan kita. Tapi amunnya kita nih tandanya dirindukan Allah, maka kita rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mati. Tapi kada boleh bang bunuh diri. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, seandainya bunuh diri itu halal, aku bunuh diri saja. Saking hendak bertemu dengan Allah Taala, saking hendak bertemu dengan Rasulullah SAW. Takuni, saya awal takuni biar berataan nih, biar hendak masuk surga lah, hendaklah masuk surga lah, hendaklah mati pak, hendaklah. Kada hendaknya mati itu jembatan untuk menuju surga. Mun kada mati, kada masuk surga lagi. Nah, maka dalam hadis Nabi itu kan siapa aja Nabi membaca ayat kursi setelah sholat kan, setelah sholat baca ayat kursi sekali, itu amalan supaya masuk surga. Maka tidak ada yang menghalangi dia antara dia dan surga kecuali kematian. Bila mati hilang dan penghalangnya masuk surga biar. Kita ini takutan mati, kada hendak mati, hendak panjang lagi umur, berarti kada rindu Allah Taala, kada rindu dengan surga. Coba ada boleh bang bunuh diri kada boleh ya kalau. Nah jadi amun kita dalam keadaan sakaratul maut, hati kita nih rindu dengan Allah, pacangan bertemu kekasih, ya Allah sudah rindu, sudah lapang diri hati kita nih kada keluh kesah, kada keluh kesah. Hasilnya mendapat kemudahan dalam sakaratul maut. Hanya orang beriman nih bila sakaratul maut itu, bila mencabut rohnya nang kaya mencabut sehelai rambut dari tumpukan gandum, nyaman aja lah. Tapi kalau orang kafir, orang munafik itu sakit benar tuh bang, bakal karasan mencabut rohnya, nya kada akan mati. Bila mati panjangan sakit. Nah, 5. Hasilnya mendapatkan kemudahan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Nang bagusnya tuh biarlah kad ditakuni. Nang bagusnya tuh nang nyamannya tuh kad ditakuni. Sekedar hawa aja tuh menjawab pertanyaan munkar nakir, dapat rahmat Tuhan dah orang nang dikubur tuh nyaman sudah. Kita hendak lebih daripada itu dapat kada ditakuninya. Mulai hidupnya kita berpikir-pikir caranya kayak apa, di antaranya apa? Membaca surat Tabarak setiap malam. Itu melepaskan daripada fitnah kubur, daripada pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kita membaca surat Tabarak itu cara kita mendapatkan rahmat Tuhan di dalam kubur. Kita usaha ya Allah, 60 hidup di dunia nih membaca surah Tabarak, imbah tuntung sampai maghrib atau sampai isya, punya malam setiap malam, jangan ditinggal sayangnya. Nah mudah-mudahan kita berharap supaya kada ditakuni di kubur, ditakuni ini aja kada, apalagi di polinya oleh malaikat.
supaya dapat rahmat di kubur. 6. Hasilnya mendapatkan kemudahan dalam hisab. Nang nyaman lagi kan bagi hisapan. Tak langsung surga, hisab itu kan diperiksa nah, so. Orang ini diperiksa di akhirat nih, dihisab dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Kitanya nang mengenai surga, Tuhan tetap pada bertempat. Tuhan tetap pada bertempat. Yang dipadakan Tuhan mengenai di surga lah. Amun bubuhan orang Nasrani kan mengadakan Bapak di surga gitu. Ini ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, ya lah. Bubuhan agama Nasrani nih, ya Allah. Bapak tuh ya Allah Taala nya. Dipadakannya Bapak di surga, dipadakannya Tuhan mengenai di surga. Nah, dipadakannya Tuhan anak pulang ya. Nah, jadi Tuhan itu ada bertempat. Itulah 6 macam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita perlukan. Nang perlu benar ya Allah itu. Nah, perlu kita ibadah jadilah perlu kita kepada makrifat, perlu kepada iman gitu ya Allah. Nah, apabila kesemuanya kita dapatkan maka lengkaplah sudah rahmat itu didapatkan. Dan yang bisa memberi rahmat itu ialah Al-Wahhab. Jadi caranya itu kita meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Nah, amalan-amalan yang menghasilkan rahmat Tuhan digawe ya. Nah, kita di sini kita. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir tidak menjadikan si pemberi itu bernama Al-Wahhab. Jadi Al-Wahhab Allah taala itu cuma diperuntukkan kepada orang beriman aja. Allah taala memberikan kepada orang kafir nikmat itu bukan Al-Wahhabnya, memberikan yang biasa aja dia tenang. Ya Allah. Sebab nikmat yang diberikan kepada orang kafir tidak bisa dikatakan rahmat, tapi menjadi azab. Sedangkan Al-Wahhab tadi kan memberi rahmat ya Allah, memberi nikmat yang berupa rahmat. Nah, itu cuma kepada orang beriman aja. Nah, orang kafir ada dapat rahmat. Nah, Nabi kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Karena ajaran-ajaran Nabi mengarah kepada mendapatkan yang 6 perkara tersebut. Kenapa aja dalam ajaran Rasulullah itu ada namanya hukum rajam. Hukum rajam itu kan dalam agama Islam gitu nih. Bila orang sudah pernah kawin melakukan perzinahan, maka dalam hukum Islam, dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, orang itu kan dirajam, ditabuk tanah, dikubur di tanah hingga sini, hingga gulu kepalanya ada di atas sana. Bila orang lalu di situ wajib mahamput pakai batu sampai mati. Rahmat lah itu jar. Hati rahmat itu kasih sayang. Kenapa orang dibunuh? Nah, jadilah amunnya hukum rajam itu diterapkan di negara kita. Tapi ya sayangnya negara kita ini bukan negara Islam, tapi negara republik ya Allah. Amunnya diterapkan dalam negara kita, bila bezinah langsung pernah kawin ya bezinah, maka pacangan kayak itu wanilah orang bezinah, kada wani bezinah, sehingga amanlah kada melakukan kemungkaran, kada melakukan dan apa namanya yang tempat-tempat pelacuran itu kada ada. Pacangan kayak itu gini, nah itu kan rahmat artinya. Bila mencuri itu ada gitu berapa dirham kan, berapa dinar kan, berapa dirham kan. Nah sampai kadarnya tuh dipotong tangan pula, macam rahmat lah gitu aja. Sampai potong tangan, itu rahmat. Soalnya bila ini diterapkan itu misalnya ada mencuri dipotong tangan,
kadeda lagi pinang korupsi itu kadeda lagi. Rahmat amun kadeda korupsi negara aman lah. Sugi-sugihan hubungan rakyatnya dapat jatah dari negara. Tapi lamun kada diterapkan itu, iya, nang 300 triliun itu kah? Nang berapa tahun aja penjaranya? Nang hanyar nih, nang korupsi, nang tambang timah nih tuh. Nah triliunan berapa? 6 tahun kan berapa itu? Hah? Ada memadai? Justru dengan diterapkan hukum Islam, bila mencuri potong tangan, bila berzina dirajam. Itu rahmat sebenarnya, supaya orang pada wani melakukan kriminal itu, supaya negara kita ini aman daripada pencurian, daripada korupsi lah, nah, daripada melakukan perzinahan, ya Allah. Itu rahmat sebenarnya, bukan gak ada rahmat. Amun menurut hamle, melanggar hamle, bila seseorang dibunuh lalu dibunuh juga melanggar hak asasi manusia aja. Betul pulang leh. Kalau kuitan memukuli anak melanggar HAM aja. Padahal agama kita kan bila anak 10 tahun ada sembahyang dipukul pulang oleh abahnya. Jangan pukul yang kadang menyakiti bang. Nah itu supaya mendidik anak, supaya sembahyang ya Allah. Nah supaya kada wani membunuh orang, soalnya bila membunuh orang dibunuh juga. Nah jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu mengandung rahmat, mengandung kenyamanan bagi pemeluknya. Untuk mendapatkan rahmat kita dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Pak. Kita mendapat rahmat meminta kepada Allah. Nah, namun sekadar berdoa atau meminta saja tidak cukup. Kita juga harus berupaya untuk mendapatkan rahmatnya itu dengan berusaha. Ada amalan-amalan yang menghasilkan rahmat Allah gawe. Contohnya kayak kita duduk di majelis ilmu nih, itu dapat rahmat Allah. Usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mendekati orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yuk orang-orang yang mendapatkan rahmat? Contohnya orang yang menuntut ilmu, orang-orang menuntut ilmu, para ulama yang mengajarkan ilmu, mereka itu dapat rahmat Allah. Dekati mereka, kawani mereka, berkumpul dengan mereka dalam menuntut ilmu. Atau orang-orang yang beribadah, berwirid misalnya, membaca Quran misalnya di perkumpulan itu mengundang rahmat Allah. Duduk juga di situ, walaupun mendengarkan aja, walaupun kan bisa membaca Quran, mendengarkan aja sudah dapat rahmat Allah. Nyata kalau ayatnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, orang baca Quran misalnya kita diam, kita jangan berpender, kita dengari, la'allakum turhamun, pasti engkau dapat rahmat. Mendengarkan aja tak? Sama aja mendengarkan pengajian. Nah, kita berusaha dekat dengan mereka. Ada usaha juga turun ke majelis ilmu ya Allah. Dan sering mengunjungi. Nah sering nih ya istiqomah, jangan sekali aja dah ya, walaupun seminggu sekali kan. Nah terus sering mengunjungi dan berbuat baik dengan mereka, agar kita dikenal baik oleh orang yang mendapatkan rahmat dan nama kita dikenang oleh mereka. Berbuat baik kepada orang yang nuntut ilmu kami ya Allah, berbuat baik dengan ulama ya Allah. Nah. 2, sering membaca atau mendengar riwayat hidup atau manaqib para anbiya, para nabi, para aulia, para wali-wali, orang baca manaqib wali, dan para salihin, orang-orang saleh, seperti manaqib al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ya Allah Ba'alawi, ngaran Faqih Muqaddam itu oleh Allah Ta'ala. Manaqib Syekh As-Samman Al-Madani, dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nang bujurnya Jilani lah. Jadi sebagian orang yang Al-Jailani ya, sebenarnya Jilan, karena Jilan itu nisbah kepada kampung Sidin.
Abdul Qadir Al-Jilani. Jilan itu anak kampung sini. Nah kayak pian ini misalnya Muhammad Taufik As-Selani. Nah ya Allah, As-Selani, Selan. Ada nang As-Sailani itu ada. Iyalah orang Selan. Jadi nang ujungnya tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bi kasril jim, kasrah jimnya dan lainnya. Jadi bila kita duduk mendengarkan orang baca manaqib Siti Khadijah, kita dapat rahmat Allah. Nah hadis itu nang membaca dapat juga karena mengingat sejarah mereka. Kita mendengarkan tentang sejarah orang-orang saleh adalah umpan untuk menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan inna dzikris salihin tanzilur rahmat. Artinya ketika disebutkan atau diceritakan orang-orang saleh, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang yang hadir baik yang mendengarkan atau membaca manaqibnya. Nah, apalagi misalnya manaqib Rasulullah dibacakan turun rahmat Allah taala. Contoh misalnya menghadiri acara maulid atau menghadiri pembacaan burda, itu kan mengisahkan tentang Nabi Muhammad gitu. Ya Allah, atau membaca dalail ya Allah. 3. Selalu mendatangi tempat-tempat yang dikenal mendapat kebaikan seperti kubur para anbiya. Itu di daerah Timur Tengah ada ya Allah, di daerah Indonesia ini kan tidak kalau kubur nabi lah, paling kubur para wali-wali aja yang banyak. Nah ya Allah, kubur para anbiya itu turunnya rahmat Allah. Nah kubur aulia, hujan itu kan biarlah hujan itu kan rahmat Tuhan juga. Hujan. Makanya ada di antara guru kita Sidin ini berwasiat sebelum meninggal tuh. Ya Sidin kena bila aku, ada ulama besar bila aku meninggal ya Sidin kuburku tuh jangan dihatapi, biar aja nang los ke atas, jangan diatapi, jangan dikubahi. Karena di sini aku mengharapkan rahmat Allah Taala berupa hujan turun ke kuburku. Nah, kayak guru Bange itu kan kubur Sidin, Jawa ada bahata-hatapan yang kayak guru di mana di Pemangke tentang pendiri pesantren Ibnu Amin Pamangke, guru Mahfuz Amin kah? Nah, itu kan biasa ya guru Sidin. Nah, jadi ada di antara ulama wasiat bila aku meninggal Sidin kuburku jangan dihatapi, supaya aku mengharapkan rahmat Tuhan berupa hujan. Ada juga kayak itu. Nah, hujan itu berupa rahmat Tuhan. Ini ada juga nang salah paham apa namanya waktu belajaran, waktu jadi pondokan kan mengaji ada tuan guru itu kan hibak masjidin Allah, ada nang duduk di tanah ya Allah bang sajadah salahnya hujan hari aku nih hujan jadi jar kawan kenapa jika melakukannya hujannya rahmat Tuhan ya rahmat Tuhan ya. Jadi jangan kawan yang pintar nih, kita bernaung tuh rahmat Tuhan juga aja nya. Bernaung tuh rahmat Tuhan juga. Nah, cuman jujur aja hujan tuh rahmat Tuhan. Cuman mun kayak kita hidup nih bernaung-naungin ya kalau yalah amun orang sudah meninggal dunia tuh pada kau lagi bernaung-naung ya Allah. Nah, ibaratnya tuh lain alamnya itu. Ya. Kubur aulia, kubur wali-wali, nah orang-orang saleh. Nah, masjid kenapa kubur para nabi, kubur para aulia itu dituruni rahmat Tuhan? Karena hubungan mereka itu sewaktu hidupnya beramal saleh kan ada di antara apa tuh? Amalan saleh itu yang menghasilkan malaikat, yang malaikat itu mendoakan di higa kubur orang nih sampai hari kiamat supaya kuburnya ini dituruni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu masjid. Nah, masjid ini tempat kebaikan yang turun juga rahmat. Musalla sama musalla itu langgar ya, surau
ialah musalla itu tempat sembahyang dan majlis taklim. Nah, itu juga tempat turun rahmat Allah Ta'ala juga. Apabila duduk di masjid, kita sudah mendapat rahmat. Duduk warana, walaupun misalnya ada pengajian, duduk warana, niatnya etikaf, dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, karena orang yang duduk di masjid adalah tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, maka hak atas orang yang diziarahi untuk memuliakan orang yang menziarahi. Ini kan masjid ini Baitullah, rumah Allah. Maksudnya rumah menyembah Allah, tempat kita menyembah Allah. Bila kita datang ke masjid, berarti kita ini tamunya Allah. Maka pasti, hak pasti Allah sebagai tuan rumah lah menjamu tamunya. Dengan apa Tuhan menjamu tamunya? Dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Nah, jadi orang datang ke masjid untuk beribadah tuh dapat jamuan Allah berupa rahmat. Kurang dapat rahmat, walaupun sedikit dapat rahmat Allah, maka orang itu tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Apalagi banyak dapat rahmat Allah. Oleh karena itu, kalau kita sholat berjamaah di masjid, termasuk juga dilanggar lah, sebaiknya masuk ke dalam. Tapi alhamdulillah bila berjamaah ini kada sampai penuh bang lah. Jadi kau aja ke dalam. Nah, kecuali hari Jumat deh, misalnya sampai ke luar-luar atau sampai hari raya Idul Adha sampai ke luar-luar. Jadi namun kita kawal masuk ke dalam, baik di dalam ini tempat turun rahmat Allah. Di halaman tuh ada masjid caranya. Nah, makanya bagusnya ya Allah bila hari Jumat itu ulun kada rancak cuma kadang-kadang bisa juga ulun menghimbau kepada jamaah dimohonkan untuk mengisi sop-sop yang masih kosong di depan. Kan biasanya kada biasa aja bang, kadang-kadang ya bang ulun menghimbau sebelum sholat Jumat itu lah untuk mengisi sop-sop yang di depan. Orang bahari zaman Rasulullah barabut baundi kadang sampai hendak bakalahi mengisi sop yang pertama nih kita mahawai-hawai kan biasa aja. Iman kita kada sama dengan para sahabat. Namun dikisahkan neraka langsung menangis, langsung takutan. Amun kita tuh tawa-tawa aja gitu mengisah neraka, ya kalau tuh tawa-tawa kujing aja. Kita himbau ya tetap juga misalnya kepada jamaah diharapkan untuk mengisi sop yang masih kosong di depan. Lalu lihat ada aja lagi masih kosong, maka orangnya ada aja yang lain. Nah, ya kalau nyatanya dulu masuk ke masjid ya Allah nang diisi di dalam lo di pelakar tuh kan kayak aja, apalagi di tanah ya Allah. Nah, dalam masjid ini tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan tempat orang beribadah di masjid ini. Seandainya salat kita di masjid tidak khusyuk, seandainya kada khusyuk juga toh, kekurangan kita akan ditutupi oleh rahmat Allah Ta'ala tadi. Misalnya kita sembahyang di masjid, nyatanya berjamaah bang le, kita berjamaah, kita ada khusyuk misalnya, atau seberatan kada khusyuk, tapi Tuhan ini dengan rahmatnya Allah terima sembahyang sejamaahan itu kan rahmat Allah Ta'ala tuh. Nah, jadi kita sembahyang berjamaah itu mengundang rahmat Allah. Kita sembahyang di masjid itu mengundang rahmat Allah 5 kali sehari, atau minimalnya kan maghrib isya subuh kan misalnya Allah, karena siang sibuk begawi misalnya. Nah, amal apalagi 5 kali sehari, 5. Nah, dapat rahmat Tuhan terus. Apabila seseorang sudah beriman dengan Al-Wahhab, maka Al-Wahhab itu akan masuk ke dalam diri orang itu. Kemudian akan menimbulkan satu akhlak untuk meneladani sifat-sifat dari Al-Wahhab. Dalam memberikan sesuatu miliknya, ia memberi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kada mengharap pemberian makhluk, pamaliahnya kan.
Kan Allah Ta'ala itu kan Al-Wahhab itu artinya memberi tanpa mengharapkan balasan. Kita turuti ya, kita amalkan ya. Daripada Al-Wahhab itu bila kita bebari-bari ini kan mesti duit lah. Bersedekah kada mesti duit dengan tenaga ya Allah. Dengan kita para kaulan nih ya Allah, ada nang bersedekah bahadiah duit ya Allah, gasan menjamu jamaah oleh. Ada nang kada duit dengan tenaganya misalnya Allah membantu. Nah, sama aja juga ingatakan niatnya apa? Karena Allah gitu lah. Karena mengharap ridha Allah. Dipuji kah ada kan ibadahkan kampung ini nih bagus kan dalam penyambutannya kada kan. Kita kada peduli pujian manusia itu. Yang penting niat kita memberi atau membantu itu karena Allah. Nah, bukan karena ingin mendapat balasan atau pujian orang. Kada ada gunanya, kada ada manfaatnya juga balasan pujian orang itu. Bukan karena mengharap surga ini bagi orang yang tingkat tinggi bang lah. Ikhlasnya nih bukan karena mengharap surga yang ada juga. Dan takut neraka kada juga. Nah, walaupun ini mendapat toleransi dari Allah Subhanahu, walaupun orang niat misalnya beramal ibadah itu mengharap surga mengharap neraka, ikhlas saya bang juga. Namun bagi yang keimanannya sudah mantap, ia memberi hanya karena ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ikhlas yang paling tinggi nih. Beribadah bukan hendak masuk surga ada. Beribadah bukan takut neraka ada, tapi beribadah atau bersedekah atau membantu orang supaya Tuhan senang. Supaya Tuhan senang, arti itu kan senang. Tapi pulang lain namun Tuhan senang, Tuhan ridho, dimasukkannya kita ke dalam surga leh. Pulang nih. Kada mungkin dimasukkannya ke dalam neraka pulang nih. Nah, bila orang karena keridhaan Allah pastinya masuk surga. Nah, kada uyuh juga biarlah meniatkan kayak itu kada uyuh juga. Ada keluar duit juga. Niat kita aja sahaja aku beribadah karena mengharap ridha Allah. Nah, itu gitu. Untuk Tuhan ridho biar nyaman dalam dunia akhirat. Apabila seseorang memberi sesuatu yang diharapkannya hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, maka sangat pantas mendapat bagian dari asma Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab atau menjadi Al-Wahhab, dan pantas juga yang mendapatkan surga. Bila orang yang beribadah karena mengharap ridha Allah, karena menghendaki sesuatu balasan atau imbalan jasa misalnya, maka ia belum mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Wallahu alam bisawab. Jadi kita ni sudah mempelajari tentang Al-Wahhab ya Allah. Tapi misalnya kita bila beribadah hendak minta puji manusia, hendak minta balasan daripada manusia, berarti amalkan adanya ya Allah. Nah, jadi dia amalkan naik ilmu nih, beribadah, membantu orang, bersedekah, itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ya Allah, kita nih setempat lagi juga nih mengadakan peringatan Isra Mi'raj nih ya Allah, di langgar-langgar di masjid-masjid. Nah, ingatkan ya Allah, terutama bubuhan panitia pelaksana ya Allah, mengadakan acara itu niatnya apa? Niatnya mengharap ridha Allah atau mengharap syafaat Rasulullah. Nah, imbah niat itu kena dipuji orang kali. Kada menggerunum lagi. Ini ada misalnya panitianya nih, karena nang pembawa acara nih atau tukang sambutan ini kada menyambut panitia, kada berterima kasih sama panitia, tak singgung panitianya. Uyuh aja menyiapkan sekalinya jauh pada tahun-tahun seorang yer. Nah, berarti karena manusia ya lah panitia nih. Siapa karena menyumbang untuk acara yang peringatan Isra Mi'raj ya Allah, imbahnya tuh ada ucapan terima kasih kah dari orang? Kada lah ya Allah. Kada apa juga. Kada apa juga. Nah, karena kita kada mengharapkan
terima kasih daripada manusia. Kada tersinggung dah ya Allah, kada tersinggung. Wallahu alam bisa, mudah-mudahan kita semerataan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhab al-razzaq al-fattah al-alim al-qabid al-basit al-khabid al-rafi' al-mu'izz al-mudhill al-sami' al-basir al-hakam al-'adl al-latif al-khabir الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.